68 tahun sudah Indonesia merdeka. Meski demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya dari dunia pendidikan. Padahal pendidikan merupakan tugas yang penting, yaitu menyiapkan sumber daya untuk proses pembangunan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28C ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Artinya, semua rakyat Indonesia memiliki hak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun dalam dunia pendidikan di Indonesia masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk pemenuhan pendidikan di masyarakat. Seperti mengatasi anak putus sekolah, infrastruktur yang rusak, kualitas dan kompetensi guru yang belum maksimal, hingga rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Tantangan yang utamanya dua, yaitu soal akses dan kualitas. Jadi akses yang dimaksud adalah masuknya atau diterimanya para peserta didik di sekolah, begitu. Kemudian kalau kualitas berarti meningkatkan mutu pendidikan dalam berarti penguasaan peserta didik terhadap mata pelajaran, kan begitu. Ini dua tantangan ini tampaknya akan selalu menjadi tantangan yang masih lama dihadapi dalam dunia pendidikan kita. Namun di tengah masih banyaknya pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan untuk membangun dunia pendidikan Indonesia yang lebih baik, kian hari kesadaran masyarakat untuk turut serta memperhatikan dan membangun dunia pendidikan semakin meningkat. Salah satunya Gerakan Indonesia Mengajar yang didirikan karena kepedulian terhadap pendidikan di tanah air. Sejumlah masyarakat berkumpul dan mendirikan sebuah gerakan peduli pendidikan. Tujuannya mengisi kekurangan guru yang berkualitas di daerah yang membutuhkan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Mengajar, Hilman Hardono, Gerakan Indonesia Mengajar juga tidak hanya fokus pada pendidikan, namun juga berkomitmen pada kemajuan daerah dan kebudayaan setempat. Yang pertama, membantu pemerintah dan khususnya pemerintah kabupaten untuk membangun kemandirian perilaku terkait pendidikan di suatu daerah dengan mengirimkan guru-guru penggerak di satu komunitas. Jadi karena itu tujuannya sebenarnya nggak hanya ngajar, tapi juga menggerakkan komunitas. Itu misi pertamanya, tapi misi keduanya menjadi tempat bagi anak-anak muda Indonesia untuk belajar. Gerakan Indonesia Mengajar berdiri tahun 2009 dengan visi yang terinspirasi janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan memiliki misi ganda, yaitu mengisi kekurangan guru berkualitas di daerah yang membutuhkan dan menjadi wahana belajar kepemimpinan bagi anak-anak muda terbaik Indonesia agar tak semata memiliki kompetensi kelas dunia, tetapi juga pemahaman akar rumput. Setiap tahunnya, Gerakan Indonesia Mengajar mengirimkan sekitar 120 anak muda ke berbagai penjuru tanah air. Di sana mereka mengabdikan dirinya selama 1 tahun penuh untuk membangun dunia pendidikan, utamanya pendidikan dasar. Untuk menjadi pengajar muda di Gerakan Indonesia Mengajar cukup selektif. Beberapa tahap harus dilalui. Syarat utama adalah WNI, belum menikah, sehat jasmani dan rohani, mengingat lokasi penempatan yang merupakan daerah terpencil. Bila lolos semua tahapan, seorang pengajar muda harus melalui pembekalan selama 2 bulan dan melaksanakan tugasnya di lokasi yang telah ditentukan untuk masa penempatan selama 1 tahun penuh. Untuk lokasi penempatan pengajar muda ditentukan oleh Gerakan Indonesia Mengajar berdasarkan sistem yang sudah ditetapkan.
Sejak tahun 2010 hingga akhir 2012, Gerakan Indonesia Mengajar telah menempatkan pengajar mudanya di 17 kabupaten di seluruh Indonesia. Kunci suksesnya diseleksi lebih dahulu. Kami percaya bahwa basic teaching skill pada dasarnya adalah basic leadership skill. Karena itu yang kita cari adalah mereka yang punya kapasitas kepemimpinan bagus. Kalau kapasitas kepemimpinannya bagus, insya Allah kapasitas mengajarnya juga bagus. Tugas mulia bukan berarti tidak memiliki tantangan. Begitu juga dengan Gerakan Indonesia Mengajar. Sejumlah tantangan dihadapi di awal-awal pelaksanaan gerakan ini. Namun dengan keberanian dan terus mencoba hal yang baru, Gerakan Indonesia terus berjalan dengan terus memperbaiki dan menyempurnakan setiap kesalahan. Tantangan beratnya ada di mana-mana gitu, tapi sejauh niat kita benar dan kita maju terus dan jujur untuk memperbaiki kegagalan-kegagalan, kita bisa kok jalan terus. Kehadiran Gerakan Indonesia Mengajar menunjukkan kepedulian nyata dari masyarakat terhadap dunia pendidikan di tanah air. Banyak dari para pengajar muda merupakan profesional di bidangnya yang berhenti dari profesinya untuk mengabdi sebagai pengajar muda. Kondisi ini mendapat apresiasi yang tinggi dari pengamat dan pakar pendidikan Wei Lin Han. Menurut Wei, pelatihan, jadwal yang ketat, tugas yang menumpuk, jauh dari fasilitas mewah yang dijalani oleh para pengajar muda di Gerakan Indonesia Mengajar menjadi mudah karena tujuan mencerdaskan bangsa. Lepas dari kompetensi tadi gitu yang aduh saya bukan guru, aduh saya nggak bisa ngajar. Itu saja sudah jadi modal luar biasa pada waktu di penempatan. Betul bahwa mereka dikirim ke satu kabupaten. Tetapi di kabupaten itu mereka dipecah loh. Lepaskan kompetensi mengajar untuk mereka bisa bertahan setahun di sana pun melepaskan kenyamanan yang tidak harus mereka lakukan. Mereka sudah memberikan banyak. Menjadi seorang pengajar muda bukanlah hanya sebuah pilihan, namun merupakan panggilan hati. Hal ini semata-mata ingin memberikan ilmu yang dimiliki demi generasi muda bangsa. Keindahan alam dan keakraban penduduk lokal menjadi salah satu ciri khas Dusun Toro Subang, Kepulauan Bontang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Menuju Dusun Toro Subang harus melalui Labuha, yaitu ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan yang bisa ditempuh dengan kapal laut selama kurang lebih 30 menit. Dusun ini terletak di pesisir pantai yang penduduknya merupakan campuran dari 3 suku, yaitu suku Bajo, suku Makian Dalam, dan suku Makian Luar. Lokasi Dusun Toro Subang yang terpencil menjadi pilihan Gerakan Indonesia Mengajar untuk menempatkan pengajar mudanya di dusun ini. Untuk Kabupaten Halmahera Selatan sendiri, terdapat 8 pengajar muda yang ditempatkan di 8 sekolah dasar yang berbeda. Salah satunya Tontowi Ahmad. Towi, biasa Tontowi disapa, merupakan pengajar muda angkatan kelima yang menjadi pengajar di SD Toro Subang sejak 9 bulan lalu. Daerah Halmahera Selatan sendiri sudah memasuki tahun ketiga sebagai daerah penempatan pengajar muda.
Mengabdikan diri sebagai guru di daerah terpencil selama 1 tahun tentu bukan pilihan umum yang diambil pemuda kebanyakan, tapi Towi memiliki alasannya sendiri. Saya bisa sampai seperti sekarang ini, bisa dapat pendidikan sampai sekarang seperti sekarang ini, bisa kuliah, bisa mendapat berbagai macam pengalaman karena pendidikan. Secara nggak langsung saya berhutang terhadap pendidikan, dan saya rasa setiap orang, setiap anak di seluruh Indonesia berhak juga mendapat pendidikan layak seperti saya. Setiap hari Towi memulai harinya dengan bersiap-siap berangkat ke SD Toro Subang. Keakraban Towi dengan murid-muridnya terlihat dari sambutan para murid kepada Towi saat belum sampai halaman sekolah. Dalam memberikan materi pelajaran, pengajar muda memberikan metode yang berbeda dari kegiatan belajar mengajar pada umumnya. Seperti Towi yang seringkali menggunakan lagu atau panggilan-panggilan agar lebih mudah mendapatkan perhatian para murid. Selain itu, metode mengajar pun menggunakan metode kreatif. Selain menyenangkan, metode ini memudahkan para murid menyerap materi pelajaran. Metode lain yang digunakan Towi adalah dengan menggunakan aneka binatang dan langsung berinteraksi dengan alam. Hal ini karena berbeda dengan kota-kota besar, kehidupan di daerah sangat lekat dengan alam dan kekayaannya. Towi pun memahami hal itu. Kegiatan belajar pun tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Saat harus mengenal berbagai jenis tumbuhan, Towi mengajak murid-muridnya ke kebun di belakang sekolah, di mana mereka bisa melihat dan memegang langsung berbagai tumbuhan dan mempelajarinya. Terutama saat mempelajari pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tujuannya agar para murid bisa lebih dekat dengan alam dan langsung mengimplementasikan ilmu yang dipelajarinya. Seperti kita lihat sendiri, banyak anak-anak yang di sini bisa langsung menemukan bahan ajar di sekitarnya, di hutan, di belakang sekolah. Dan mereka bisa langsung menemukan cengkeh misalnya, atau buah manggis. Mereka bisa langsung menemukan dari alam. Mereka bisa langsung belajar dari alam. Mereka bisa langsung memegang, menyentuh, meraba langsung dari sumbernya. Usai jam sekolah bukan berarti pelajaran selesai. Semaksimal mungkin Towi selalu berupaya memberikan ilmu yang dimilikinya kepada anak-anak SD yang selalu haus akan ilmu. Seperti pada satu kesempatan dengan menggunakan wayang, Towi mengajarkan nilai-nilai kehidupan sekaligus menjelaskan mengenai cahaya. Menyadari bahwa anak-anak yang diajarinya adalah calon-calon penerus masa depan bangsa, Towi pun merasa kalau ini adalah tantangan berat yang harus ia jawab. Kita akan mengajar anak-anak. Berat. Berat itu dalam artian kita mengajar anak-anak ya kelak nanti menjadi dewasa. Kita punya tanggung jawab lebih bahwa apa yang sudah kita ajarkan nanti akan menjadi kenangan tersendiri bagi mereka. Para orang tua menyambut baik kehadiran pengajar muda di dusun mereka. Hal ini diakui oleh salah satu orang tua murid yang juga merupakan ketua komite orang tua murid di SD Toro Subang, Nazarudin. Adanya Indonesia Mengajar itu, anak-anak punya kegiatan sekolah itu lebih maju daripada sebelum Indonesia Mengajar. Ya agak lebih baik karena kalau tanpa tenaga muda Indonesia Mengajar itu
adanya, kami sangat berterima kasih dari orang tua murid sebagai perwakilan komite untuk berterima kasih kepada Indonesia Mengajar bahwa ada tenaga muda Indonesia Mengajar itu, sehingga mereka juga mendapat bantuan-bantuan buku. Kehadiran pengajar muda di Dusun Toro Subang ini merupakan implikasi dari kurangnya guru di daerah ini. Padahal guru tak bisa dipungkiri menjadi tokoh sentral proses belajar mengajar di sekolah, meskipun dari hari ke hari tingkat kehadiran guru terus membaik. Daerah lain di Kabupaten Halmahera Selatan yang menjadi bagian kegiatan Gerakan Indonesia Mengajar adalah Desa Belang-Belang. Meski masih satu daerah, kemajuan kualitas pendidikan setiap lokasi penempatan tidaklah sama. Seperti yang dirasakan Nesa, pengajar muda asal Jakarta yang ditempatkan di SD Belang-Belang di Pulau Bacan. Meski hanya berjarak beberapa kilometer dari Dusun Toro Subang, kesadaran murid, orang tua, dan guru di Desa Belang-Belang lebih baik akan pentingnya pendidikan. Ya lumayan mempengaruhi ya, misalkan kita sekarang sudah, misalkan kalau maghrib, wah kalian pulang gitu, dan mereka sudah sadar sendiri maghrib sudah pulang. Terus sudah tidak berkata memaki lagi, ayo kalau memaki apa hukumannya, dan mereka sudah sadar sendiri. Dan orang tuanya juga sudah mulai mengurangi kekerasan lah gitu, karena di sekolah dilihat seperti itu, mereka juga tidak bisa menerapkan begitu di rumah gitu. Jadi sudah menurut. Tak hanya memberikan waktu untuk mengajar di daerah, sesungguhnya para pengajar muda di berbagai daerah juga belajar banyak mengenai berbagai hal dalam kehidupan. Belajar bersyukur, itu yang paling banyak banget. Saya bersyukur saya punya orang tua yang perhatian akan pendidikan. Saya bersyukur saya mendapatkan informasi yang cukup untuk pendidikan tinggi. Saya bersyukur mendapatkan banyak beasiswa. Dan saya belajar berbagi, jadi bersyukur dan berbagi. Kehadiran pengajar muda di daerah-daerah terpencil di Indonesia tidak hanya membantu kegiatan belajar mengajar murid-murid SD, namun juga memiliki tugas lain di luar jam sekolah. Ada 4 bidang tugas yang harus dilakukan pengajar muda dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu tugas kurikuler dengan cara mengajar murid-murid layaknya guru bantu di sekolah. Tugas ekstrakurikuler yang bertujuan mengembangkan mental anak, tugas mengadvokasi pendidikan khususnya di tingkat kabupaten dengan mendorong kabupaten untuk ikut serta dalam perbaikan kualitas pendidikan. Dan tugas terakhir memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Untuk menciptakan keberlanjutan pendidikan yang berkualitas di daerah penempatan, para pengajar muda bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Karena itulah kita mulai bergerak ke arah tingkat yang lebih tinggi, tingkat kecamatan lewat KKG, kemudian tingkat kabupaten lewat, kita kemarin ada itikat baik dari dinas untuk mengajak kita membuat semacam training for trainer. Diharapkannya nanti setelah kita tidak ada, masih ada trainer-trainer dari lokal, dari daerah itu sendiri yang mau menjadi pelatih bagi guru-guru di Halmahera Selatan. Menjadi pengajar muda merupakan salah satu bentuk bakti kepada bangsa dan negara yang terinspirasi oleh janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti halnya Towi yang yakin dengan keikutsertaan dirinya dalam Gerakan Indonesia Mengajar, menumbuhkan optimisme bahwa suatu saat generasi muda bangsa merupakan generasi muda yang hebat. Ada satu mimpi dari saya sih, jadi nanti waktu misalnya berapa 5 atau 10 tahun lagi saya di Jawa bisa ketemu lagi dengan mereka, ketemu lagi mereka sudah menjadi orang-orang besar, orang-orang hebat. Kehadiran Gerakan Indonesia Mengajar mendapat apresiasi tidak hanya dari masyarakat setempat, namun juga dari berbagai kalangan seperti pemerintah dan berbagai kalangan yang peduli akan pendidikan bangsa.
Keberadaan Gerakan Indonesia Mengajar meski belum terlalu lama telah mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, salah satu lokasi penempatan dari Gerakan Indonesia Mengajar. Hal ini ditunjukkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, Ichwan Hashim, yang melihat kehadiran pengajar muda telah memberikan dampak yang positif bagi pendidikan di daerahnya. Kegiatan Gerakan Indonesia Mengajar menginspirasi Ichwan untuk melakukan hal serupa di wilayahnya. Tujuannya untuk mengisi kekurangan jumlah guru di wilayah terpencil seperti Halmahera Selatan dengan membentuk Gerakan Desa Cerdas. Gerakan Desa Cerdas kita memobilisasi teman-teman. Dengan kata lain saya berpikir begini, teman-teman ini kan cuma 8 orang ya, tapi saya mau menggerakkan kurang lebih 50 orang. Tapi 50 orang seolah-olah saya tempatkan sebagaimana IM menempatkan di kabupaten kami. Kami tempatkan di 30 sekolah. Ada 50 orang. Ya, kemudian kami minta mereka tolong Pak dilatih. Artinya dengan kata lain, kalau istilah dilatih mungkin terlalu gimana, istilahnya mari Pak, saya minta barangkali bertukar pengalaman. Pengalaman mengajar atau pengalaman yang mereka dapatkan pada waktu EM membentuk mereka itu Pak. Dengan adanya Gerakan Desa Cerdas, diharapkan pemerataan guru di desa-desa yang tersebar di pulau-pulau yang sulit dicapai bisa terwujud. Di Kabupaten Halmahera Selatan sendiri, Gerakan Indonesia Mengajar telah memasuki tahun ketiga. Saya yakin Pak, kalau hadirnya teman-teman ini dan ini memberikan inspirasi dan ini dia menggelini bagian Bolyar Salju, dan kalau misalnya cuma 17 kabupaten dan dia bergelini sampai seluruh kabupaten, saya yakinlah akan muncul para pionir-pionir bangsa ini yang luar biasa, anak-anak dari seluruh wilayah. Karena anak-anak kami, saya yakinlah hadir anak-anak kami itu seluruh anak-anak cerdas kok di seluruh Indonesia. Saya yakinlah anak-anak cerdas luar biasa, cuma mereka tidak pernah tersentuh. Tapi kalau mereka tersentuh itu, saya yakinlah akan munculnya para generasi luar biasa. Apresiasi yang tinggi terhadap keberadaan Gerakan Indonesia Mengajar tidak hanya diberikan oleh pemerintah setempat. Pihak sekolah yang langsung menerima dampak kehadiran pengajar muda juga merasakan hal yang sama. Seperti yang dirasakan Kepala Sekolah SD Toro Subang, Safi Birah, yang telah merasakan manfaat hadirnya pengajar muda di sekolahnya selama 3 tahun terakhir. Ketika keberadaan Indonesia Muda Mengajar, yang pertama dan kedua, dan alhamdulillah dan yang ketiga ini, siswa kami menjalankan proses belajar mengajar agak sudah membaik. Sementara menurut Kepala Sekolah SD Belang-Belang Muhammad Hussein, dengan kehadiran para pengajar muda, sekolahnya mendapat beberapa prestasi hingga ke tingkat kabupaten. Meningkat sekali Pak, dan saya juga bersyukur kepada Indonesia Mengajar karena dulu kan SD Belang-Belang nggak pernah ikut lomba ke kabupaten itu. Tetapi dengan ada Indonesia Mengajar dengan kepala sekolah saya, itu setiap lomba yang ada di kota kita ikut terus, di kabupaten itu. Kian hari kesadaran masyarakat untuk turut peduli terhadap dunia pendidikan semakin tinggi. Hal ini bisa dilihat dari gerakan semacam Gerakan Indonesia Mengajar. Salah satunya Gerakan Indonesia Mengajar, gitu ya. Bukan karena orang-orang yang menjadi penggeraknya saja, tetapi bahwa ada anak-anak muda yang luar biasa, yang betul-betul seakan-akan stop dulu dengan masa depan saya. Saya memberikan 1 tahun dari masa depan ini untuk melihat bangsa saya. Dan gerakan ini luar biasa karena gerakan ini sekarang sudah diikuti, di-cloning oleh banyak daerah. Kemajuan suatu bangsa ditentukan dengan majunya dunia pendidikan. Hal inilah yang ingin diwujudkan dengan adanya Gerakan Indonesia Mengajar, sebagai upaya peran masyarakat yang peduli akan pentingnya pendidikan. Pada akhirnya akan menciptakan Indonesia masa depan yang isinya anak-anaknya penuh potensi, aktor-aktor pendidikannya, guru-gurunya penuh dedikasi,
kepala sekolah, orang tua itu bekerja penuh semangat sebagai aktor-aktor pendidikan. Dan itu sebenarnya sama aja dengan bilang dunia pendidikan Indonesia yang maju sama dengan Indonesia yang maju. Karena kita semua sebenarnya adalah aktor pendidikan. Dan kalau kita bicara Indonesia masa depan, sebenarnya kita sedang bicara soal pendidikan Indonesia masa depan. Jika semua orang di negeri ini menyadari bahwa mereka sesungguhnya memiliki peran masing-masing dalam pendidikan dan dalam menjalankannya, tentunya kemajuan Indonesia sudah berada di ambang pintu. Karena pendidikan adalah tulang punggung dari kemajuan suatu bangsa.